Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita memulai pagi hari ini dengan rasa setiap ucapan syukur. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan menyertai setiap langkah kita. Saya percaya kita memulainya dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru yang Tuhan beri. So itu mari sama-sama pagi hari ini kita datang bersyukur. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami selalu lihat kebaikan Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami hidup oleh karena pertolongan Tuhan. Kami selalu mengucap syukur Tuhan. Dalam keadaan apapun, satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar hati kami senantiasa bersandar penuh dan melihat betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah dan bawa setiap rasa ucapan syukur kami. Bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh sungguh baik, oh selalu baik. Kami bawa ucapan syukur, hati kami pagi hari ini datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu. Katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kekuatanku anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Semua oleh karena anugerah-Mu. Oh anugerah, kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Oh, pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Semua karena amin Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Anugerah, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu Tuhan.
sama-sama katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan, bukan karena kekuatan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami hidup, beroleh keselamatan. Kami hidup di dalam pertolongan bahkan mujizat-Mu Tuhan. Kami selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Bahkan kemurahan-Mu itu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami bawa setiap hati kami datang mengucap syukur. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau selalu jadi kekuatanku, Kau pertolonganku. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur kami bagi-Mu. Kau sungguh baik. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, mari terima kasih. Naikkan ucapan syukur-Mu, mari sama-sama katakan Yesus, kami panggil nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, mari bersama. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua karena kasih-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik.
Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya hati kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi bersama. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Senantiasa kami bersyukur. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi sama-sama mari katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan kembali membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami mau mendasarinya di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya hanya firman Tuhanlah yang sanggup meneguhkan langkah kami. Dan kami percaya firman-Mu yang sanggup menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Karena itu Bapa, kami buka setiap hati kami mau terima firman Tuhan. Yang percaya Tuhan berserta kita, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya untuk menjadi landasan kita pada hari ini. Kitab firman Tuhan terambil pagi ini dari Ibrani, kitab Ibrani ayat yang kedua. Judul perikopnya keselamatan yang besar. Ibrani 2 ayat yang pertama, ya, Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat 2, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kerelaannya. Ayat ini mengingatkan kita, dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan di hari-hari yang terakhir, hati-hati. Kita harus teliti dengan apa yang kita dengar. Jangan sembarang menerima. Apalagi dengan adanya media sosial sekarang, ya semakin banyak orang-orang yang bermunculan dengan pengajaran-pengajaran yang banyak saudara. Tetapi kita harus dengan teliti ya memperhatikan apa yang kita dengar. Ya, landasannya mungkin saudara bertanya, terus pengajaran apa yang benar Bu? Ya, kita ini takut kalau kita tersesat atau mendengar sesuatu yang salah. Ya, ingat saudara, landasan dari firman Tuhan yang benar itu ya adalah Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Yang kedua,
Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi yang ketiga yang paling harus kita ingat, pengajaran yang membawa kita kepada pertobatan. Itu yang benar. Karena ingat seperti ayat ini berkata, sebab firman yang dikatakan ini ya dengan perantaraan malaikat ya tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, ingat pengajaran yang benar, pengajaran yang terus mengingatkan kita untuk bertobat, berubah kepada hal yang benar, hal yang baik. Ya, dan juga pengajaran yang mengingatkan kita bahwa di akhir zaman nanti akan ada penghakiman. Karena dosa akan menerima balasan. Ya, pengajaran yang benar, pengajaran mengingatkan kita untuk terus bertobat. Ingat, dosa itu ada upahnya, bahwa akan ada penghukuman ketika Tuhan Yesus datang. Ya, jangan hanya mendengar firman yang enak-enak. Oh, pokoknya ya kita itu happy-happy aja, enjoy aja, ya berbuat dosa nggak apa-apa karena kasih karunia Tuhan sudah mengampuni. Hati-hati, harus dengan teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar. Ya, banyak pengajaran-pengajaran bermunculan, tetapi pengajaran yang benar adalah pengajaran yang mendorong kita terus berubah, saudara, terus bertobat, terus hidup dalam kekudusan, terus membuang dosa, ya terus mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Pengajaran yang benar, pengajaran yang mengingatkan kita bahwa akan ada penghakiman kelak ketika Tuhan datang. Karena itu kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ketika saudara bekerja, di kantor, di rumah, dimanapun, ya ingat bahwa Tuhan itu melihat semua perbuatan kita. Ya, karena setiap ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Ya, karena itu ya biarlah kita ini meminta Tuhan untuk terus menuntun hidup kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di rumah, dimanapun kita berada, kita semua harus hidup di dalam pertobatan, meninggalkan segala dosa dan belajar melakukan kebenaran. Itulah yang benar. Karena ingat Tuhan Yesus berkata, pada akhir zaman nanti Tuhan Yesus akan datang dan banyak orang akan mengaku-mengaku, saya Kristen, saya ini pelayanan, saya membuat mujizat, saya itu begini. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan, pembuat dosa. Pada intinya, ya pengajaran yang benar yang harus kita dengar adalah pengajaran yang mengajarkan agar kita mengerjakan keselamatan kita. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya ialah mati. Tapi iman yang benar, iman yang disertai perbuatan, ada buah pertobatan dalam hidup kita berubah menjadi semakin benar, menjadi semakin kudus, menjadi semakin menyenangkan hati Tuhan tentunya. Karena itu Bapak Ibu, biarlah dimanapun kita berada hari-hari ini, kita harus semakin banyak mendengar firman Tuhan, tetapi perhatikan dan dengan lebih teliti. Ya, perhatikan apa yang kita dengar. Jangan sampai kita salah dengar sehingga kita akhirnya terlena dan kita tidak bertobat. Tetapi ketika kita mendengar pengajaran yang benar, hidup kita bertobat, hidup kita diubahkan. Karena itu mari kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa merenungkan firman Tuhan sehingga hidup kami boleh diubahkan senantiasa. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian ini saudara di hadapan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu ya Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
hatimu. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan, memperhatikan apa yang kami dengar. Setiap firman yang disampaikan biarlah itu mengubahkan hidup kami. Karena firman-Mu berkata bahwa segala ketidaktaatan, segala dosa itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ajar kami memperhatikan dengan lebih teliti apa yang kami dengar hari-hari ini Tuhan. Supaya kami tidak terbawa arus dunia ini. Tapi kami semakin meneguhkan iman percaya kami. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, Engkau mempersiapkan kami menjadi mempelai-mempelai di akhir zaman. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Setiap kami sebelum kami memulai aktivitas kami pagi hari. Sebelum kami bekerja, sebelum kami sekolah, sebelum kami melakukan apapun. Biar Tuhanlah yang memimpin langkah hidup kami. Biar hari ini menjadi hari kemenangan bagi kami. Sehingga kami mengalahkan dosa, pikiran yang jahat, perbuatan yang jahat, hati yang jahat. Kami tolak dalam nama Yesus. Pimpin hidup kami supaya kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu mereka yang bekerja. Tuhan pimpin berikan hikmat agar semua pekerjaan di kantor boleh terselesaikan dengan cara Tuhan. Yang sekolah Tuhan juga pimpin dengan hikmat-Mu. Yang di rumah Tuhan sebagai ibu rumah tangga, kami juga Tuhan jagai dan pelihara. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang luput dari penguasaan Tuhan. Karena itu ajar hidup kami sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran-Mu. Tuhan memberkati setiap mereka yang ada dalam persoalan yang berat. Tuhan berikan kelegaan hati yang berulang tahun hari ini. Biarlah Tuhan juga menyertai, tambahkan Tuhan damai sejahtera, sukacita, kekayaan, hormat di tangan kiri dan umur panjang di tangan kanan. Itu janji firman Tuhan. Kami menyerahkan juga kehidupan setiap kami Tuhan hari lepas hari ini. Biarlah dalam segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah. Indonesia menjadi negara yang menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur. Kami memulai hari ini di dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari terima berkat Tuhan. Buka hati dan tangan-Mu Saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Saudara. Pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya